Saat ini relawan tengah bersiap-siap, itu tengah membuat jalur untuk pijakan evakuasi mayat. Hingga hari kelima pencarian pada Rabu 28 Januari 2026 kemarin, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 53 kantong jenazah dari lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Proses pencarian pun terus dilanjutkan hingga Kamis 29 Januari hari ini oleh para personel tim SAR gabungan yang diterjunkan ke lokasi. Adapun kemarin Basarnas mengonfirmasi adanya potensi longsor susulan yang mengancam Desa Pasir Langu imbas hujan. Jurnalis Tribun Jabar Rahmat Kurniawan akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Rahmat, bisa dilaporkan dari lokasi Anda bagaimana kondisi cuaca pada hari ini? Baik, Tribuners, dapat saya laporkan bahwa hari ini di hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, saya berada di tepian area longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Seperti hari kemarin di hari Rabu, cuaca di hari Kamis juga masih diselimuti dengan kabut dan mendung ya. Bahkan beberapa saat lalu atau beberapa jam lalu hujan sempat mengguyur di area longsor ini, dan saat ini kembali cerah, dan biasanya ini tidak berlangsung lama, sekitar setengah jam kemudian akan terjadi lagi dan hujan yang memang durasinya tidak begitu lama. Untuk mengantisipasi itu, petugas Basarnas SAR gabungan telah mengantisipasi di mana di saat ada potensi hujan yang terjadi, mereka akan melakukan pencarian di area terbatas dengan berbagai pertimbangan. Saat ini di belakang saya adalah area longsor yang ada di Desa Pasir Langu ini, tepatnya di sektor A1 dan A2, di mana kedua ekskavator tadi melakukan penggalian material longsor di sisa dan juga di dalam longsor. Begitu sih, Kak. Baik Rahmat, lalu bagaimana dengan update pencarian tim SAR pada hari ini? Kemarin datanya adalah 53 korban yang sudah ditemukan. Untuk hari ini bagaimana update-nya Rahmat? Baik, Tribunus, dapat saya sampaikan bahwa Basarnas biasanya akan memberikan pernyataan ini setelah pencarian dalam satu hari itu ditutup. Biasanya dilaporkan atau dilakukan pernyataan resmi itu sekitar pukul 5 sore nanti. Sejauh ini masih baru 53 jenazah dari 80 orang yang dilaporkan dalam pencarian, dan 37 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Jadi petugas saat ini berfokus kepada 27 jenazah yang diduga masih terkubur di material longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kemarin Basarnas mengkonfirmasi melalui Kepala Kantor SAR Bandung, memang di dalam 2 hari kebelakang ada hujan yang cukup lebat yang dikhawatirkan oleh petugas saat melakukan misi pencarian. Apalagi dari hasil pendataan atau dari hasil asesmen dari Badan Geologi, mahkota dari longsor ini kontur tanahnya dinilai belum stabil, sehingga ketika diguyur hujan lebat, maka potensi untuk terjadi longsor susulan itu sangat besar sekali. Begitu, Zira. Baik, lalu titik-titik mana yang kemudian jadi fokus dari tim SAR dalam proses pencarian para korban di Cisarua ini, Rahmat? Baik, untuk hari kemarin di hari Rabu fokus pencarian tersebar, dan kemarin ada 2 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh SAR gabungan, yaitu di sektor A2. Nah, di hari Kamis ini ada 3 sektor yang dijadikan fokus dari pencarian terhadap korban longsor ini, yaitu di sektor A1, A2, dan B2. Diperkirakan di sektor tengah sisa atau korban dari longsor ini material lumpur yang ada di sektor A1, A2, dan B2. Begitu sih, Kak.
Baik, terkait dengan korban terdampak longsor yang selamat, bagaimana kondisi mereka saat ini dan juga apa saja bantuan yang kemudian diberikan oleh pemerintah terhadap mereka, Rahmat? Dapat saya laporkan juga bahwa ada sekitar 500-an pengungsi yang ada di posko Desa Bagelang. Nah, memang sejauh ini bantuan yang datang cukup banyak sekali secara berkala datang, dan sejauh ini memang tidak ada keluhan-keluhan terhadap kebutuhan yang uh, mereka perlukan dalam saat mengungsi di posko pengungsian di Desa Pasir Baru ini. Kemarin juga BNPB sudah menyiapkan skema bagaimana para pengungsi ini akan disiapkan hunian sementara gitu, agar mereka tidak bisa menetap di lebih nyaman, tidak seperti di posko yang mungkin tidak nyaman karena berdesakan. Itu juga. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Ahmad Kurniawan melaporkan terkait dengan update longsor Cisarua. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berusaha untuk dievakuasi. Nah ini di situ. Saat ini relawan tengah bersiap-siap, itu tengah membuat jalur untuk pijakan evakuasi mayat. Ini ada 5 eskavator ya yang ada di sini. Itu di area atas masih ada juga. Nanti kita akan lihat detik-detik evakuasi. Pogba. Damai. Baik Pak, sampai hari sore ini pukul 15 hari kelima ini proses pencariannya bagaimana Pak, dan apakah dihentikan sementara? Pencarian hari kelima ini karena cuaca hujan, karena ada basarnas mengutamakan safety personel karena potensi potensi melahirkan kalau sekolah. Karena itu hentikan sementara, cuaca tak hujan lagi dan tidak akan ada terjadinya susulan longsoran. Kita lanjutkan. Pak, infonya baru dilanjutkan besok pagi. Kalau info Dari 23 prajurit TNI AL yang dilaporkan jadi korban longsor Cisarua di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 5 diantaranya sudah dievakuasi. Saat ini proses pencarian terhadap 18 prajurit lainnya terus dilakukan secara maksimal. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul dalam keterangan pada Kamis 29 Januari mengatakan, 5 jenazah prajurit TNI tersebut kini sudah diserahkan ke keluarga masing-masing. Para prajurit yang gugur di masa latihan Satgas tersebut juga dimakamkan secara militer. Tunggul menyatakan bahwa TNI AL menyampaikan duka mendalam atas gugurnya 23 prajurit mereka dari Korps Marinir. Menurutnya, TNI AL menjamin seluruh hak para prajurit yang gugur dan keluarga akan dipenuhi sepenuhnya. Terkait upaya pencarian prajurit yang belum ditemukan, TNI AL mengerahkan 200 personel marinir untuk mempercepat proses evakuasi. Operasi pencarian juga dilakukan menggunakan teknologi terkini seperti drone, sensor thermal, lalu unit anjing pelacak hingga alat berat. Adapun 5 prajurit TNI AL yang telah ditemukan atas nama Serda Marinir Sidik Haryanto, Praka Marinir Muhammad Korik,
Praga Marinir Andre Niki Olga Swita, kemudian Praga Marinir Ari Kurniawan, dan Pratu Marinir Febri Bramantio. Sebelumnya, pada Senin 26 Januari 2026, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali telah membenarkan 23 prajuritnya tertimbun longsor Cisarua. Menurut Ali, mereka tengah melakukan latihan pratugas untuk dikirim ke perbatasan RI Papua Nugini. Ali menjelaskan, saat latihan terjadi hujan lebat selama hampir 2 malam yang berujung longsor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.